Puji Tuhan, saudara, shalom. Hari ini saya akan berikan judul daripada khotbah saya, yaitu mengapa harus menaklukkan Goliat. Goliat, saudaraku, ya. Goliat ini adalah lambang dari suara-suara musuh. Saya bilang suara. Kalau Tuhan, kalau kita, iman kita dibangun, kita bisa mengalami yang namanya berkat, mujizat, pertolongan Tuhan, itu lewat suara Tuhan. Lewat suara firman Tuhan yang kita dengar, muncul iman, saudara. Lalu ada semangat, ada tindakan, maka kita bisa berhasil. Malah kita akan diubahkan, diberkati oleh Tuhan. Begitu juga iblis, saudara. Iblis itu dengan suara juga dia bicara. Nah, saya indikan bahwa Goliat ini adalah lambang dari suara musuh, kuasa kegelapan untuk saat ini, saudara. Karena dia berbicara terus menerus selama 40 hari, saudaraku, ya kan? Yang itu saja yang membuat satu bangsa Israel itu mengalami terintimidasi, teror, saudara, ketakutan luar biasa. Saya juga ngerasakan, saudaraku, ya kan, muncul lagi ya Tuhan, ya kan, Tuhan bilang, coba bicara. Ada banyak umat Tuhan yang hari-hari ini, ya kan, seperti dengar terus suara-suara ini, ya kan, suara musuh menyiksa pikiran, ya kan, dengan ketakutan, dengan depresi, dengan stres, saudaraku, bahkan menyiksa dan mengikat daripada tubuh, daripada anak-anak Tuhan, ya saudara, dengan sakit penyakit, dengan kecanduan, dengan kekurangan, saudaraku yang Kristus. Nah, hari ini saya ingin ajak saudaraku yang Kristus, bagaimana caranya kita menaklukkan Goliat kita. Ya, saudara, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 17 ayat 25. Ini satu ayat saja, saudara, tetapi saya ingin ajak saudara, meminta saudara untuk baca dari ayat pertama, ya, satu pasal ini, 1 Samuel pasal 17, saudara baca satu pasal, bacalah pelan-pelan, pasti saudara akan dapatkan lebih banyak daripada yang saya khotbahkan hari ini, saudaraku, ya. Mari kita akan lihat, saya percaya ini penting, kita harus kalahkan Goliat kita, saudaraku, katakan amin. Yang mau mengalahkan Goliatnya, yang membuat kita terintimidasi, takut, dan hidupnya jadi down, saudara tulis di live chat saudara, di YouTube channel saudara, ya, amin, ya. Hari ini saya akan taklukkan Goliat saya. Saudara tulis itu, saudaraku, ya. Oke, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Jadi Daud, saudara, ini cerita singkatnya adalah Daud tuh disuruh bapaknya untuk membawa makanan, ya, untuk kakak-kakaknya yang adalah tentara Israel. Salah satunya Eliab, saudaraku, ya. Nah, waktu dia tiba di tempat, ya, lembah itu, saudara, ya, lembah Tarbantin, ya, saudaraku. Lalu dia bisa melihat, saudaraku, bahwa ada raksasa besar Goliat, saudara, yang terus ngata-ngatai, terus meneror, terus membuat takut, mengancam, saudara. Sehingga dia melihat seluruh pasukan ketakutan, seluruh Israel ketakutan. Bahkan Raja Saul ngalami juga ketakutan, saudaraku, yang seperti Yesus. Ya, di ayat 11, ketika Saul, 1 Samuel 17 ayat 11 katakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara lihat di sini, iblis itu menyerang kita lewat apa? Perkataan. Kayak ular tuh desisan itu, cus, ada bisa di situ, saudaraku, ya kan? Nah, Daud tanya sama orang, kalau ada orang yang bisa kalahkan manusia itu, orang Filistin itu, kira-kira upahnya apa, saudara? Ya, lalu, nah, di sini kita bisa melihat, saudaraku, dijelaskan orang yang bisa mengalahkan dia akan dapat dianugerahkan, diberikan raja, ya kan, kekayaan yang besar. Waduh, ini, ya. Yang kedua adalah
diangkat jadi mantu raja, jadi anak raja jadinya saudara. Yang ketiga adalah kaum keluarga akan dibebaskan dari pajak di Israel. Ini kewajiban saudara, bebaskan dari kewajiban. Dia akan mengalami yang namanya kemerdekaan. Oh. Jadi saya nangkap gini, bagi Daud saudara, bagi Daud Goliat itu bukan masalah, ya bukan problem saudara. Tetapi justru Goliat adalah golden connection. Golden connection untuk mewujudkan janji Tuhan di dalam hidup dia. Katakan amin saudara. Setelah Daud saudaraku yang kasih dalam Tuhan ya kan, Daud itu diurapi saudaraku. Ini ya kan, ini kesempatan. Seringkali kita melihat masalah, jangan lihat sebagai masalah. Tuhan bisa pakai masalah sebagai jembatan, sebagai golden connection yang akan menghubungkan saudara dengan janji Tuhan. Saudara akan dipromosi itu. Tuhan mau memberkati saudara. Katakan amin saudaraku. Ya. Perhatikan di sini. Kenapa kok saya mau ajak saudara untuk kita taklukkan Goliat kita? Karena kalau saat kita menaklukkan Goliat kita, Tuhan akan lakukan 3 hal dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan akan memulihkan keuangan saudara. Yang percaya katakan amin. Goliat, tandanya Goliat tuh ditaklukkan dalam diri kita, yaitu apa? Di sini ada damai sejahtera. Di sini ada damai sejahtera. Di sini ada sukacita. Katakan amin saudara. Di sini ada keberanian, ada satu keyakinan yang kokoh. Tuhan pasti tolong. Katakan amin saudara. Nah, kalau kita bisa taklukkan ini, maka Tuhan bilang Tuhan akan memulihkan keuangan kita. Bukan cuma memulihkan, tapi memberkati. Yang kedua adalah Tuhan akan mengubah status saudara yang selama ini sepertinya diikat. Saudara jadi orang yang bebas, anak raja. Katakan amin saudara. Dari budak menjadi orang bebas. Ya kan, jadi biasa, jadi statusnya anak raja. Siapa yang percaya saudara anak raja? Kadang anak raja ini kok ininya seperti masih budak. Enggak, saudara kalau kita taklukkan Goliat kita, status kita akan berubah. Yang ketiga, Tuhan akan memberkati orang-orang sekitar kita. Yang percaya katakan amin saudara. Nah, saya ingin bagikan saudara secara cepat. Ya saudara, ada beberapa prinsip kebenaran firman Tuhan. Bagaimana menaklukkan Goliat kita. Berdasarkan kisah daripada Daud menaklukkan Goliat. Coba saudara kita lihat di sini. Yang pertama, kalau saya baca saudaraku ya kan. Yang pertama adalah Daud berhasil mengalahkan egonya sendiri. Goliat ini saudaraku, ini kan suara iblis. Lucifer itu apa saudara? Dia jatuh karena apa? Dosa Lucifer itu apa sih sebenarnya? Sombong. Untuk bisa mengalahkan iblis, kuasa gelap. Perhatikan, kita harus menang atas dosa kesombongan, ego kita, gengsi kita. Ini penting saudaraku. Ini harus taklukkan. Kalau kita mau lawan iblis, saudaraku, kita harus belajar dari Yesus. Yesus kalahkan iblis dengan apa? Dengan roh, dengan karakter, dengan sifat yang berbeda. Sifat iblis, roh iblis itu sombong. Sifat Yesus, roh Yesus adalah lemah lembut dan rendah hati. Katakan amin saudara. Ini penting. Nah, Daud bisa mengalahkan Goliat yang sombong. 40 hari saudara membesar-besarkan diri dia. Ya kan saudara, meninggi-ninggikan diri dia. Mengintimidasi daripada satu bangsa saudaraku. Tidak bisa dikalahkan dengan dengan kesombongan lagi. Nah, ini yang paling penting dalam hidup kita. Kenapa hidup saudara, hidup saya, kita terus diikat dengan suara Goliat. Malam mau tidur, ada suara yang membuat kita jadi takut, jadi marah, jadi terhukum, rasa bersalah terus. Bangun pagi, suara yang sama kita dengar, sepanjang hari lesu. Dengar baik saudaraku, kita bisa kalahkan suara itu kalau kita buang ego kita. Katakan amin saudara. Ini saya baca dalam, ya saudara, sebelum dia kalahkan Goliat, saudara, Daud harus kalahkan ego dia dulu sendiri. Coba lihat di sini, kita baca sama-sama ayatnya.
Ayat 28, saudaraku. Ketika Eliab, 1 Samuel pasal 17 ayat 28 sampai 30. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang ke sini dengan maksud melihat pertempuran. Saudara lihat sini kata-katanya Eliab. Ini kata-kata merendahkan. Kata-kata yang sudah menyentuh egonya, gengsinya, harga diri dia. Saudaraku, dia akan direndahkan. Kamu kan cuma gembala, aku nih tentara. Dia tunjuk status dan identitasnya Daud. Statusnya dia lebih tinggi, kastanya Eliab lebih tinggi. Kau tinggalkan itu tanggung jawabmu. Jadi sebenarnya direndahkan serendahnya dia. Saudara lihat di sini apa respon daripada Daud. Tetapi jawab Daud, apa yang telah ku perbuat? Apa yang kau perbuat? Aku nggak ngapa-ngapain kok, aku nggak buat apa-apa. Hanya bertanya saja. Lalu ayat 30 apa? Sudah baca yang keras. 1, 2, 3. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Saya catat begini saudara. Strategi iblis adalah supaya saudara tetap hidup jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari damai sejahtera, jauh dari sukacita. Itu strateginya iblis. Dengar baik saudaraku, ini dia. Makanya bagaimana caranya supaya seseorang anak Tuhan jauh dari hadirat, jauh dari damai sejahtera, jauh dari sukacita? Strategi iblis adalah membuat bingung. Membuat bingung. Dengan apa? Mengalihkan fokus perhatian. Iblis mau buat alihkan perhatian Daud. Saudaraku, iblis berusaha untuk goda Daud supaya apa? Dia konflik. Justru dia berkelahi, justru dia bertengkar, justru dia berselisih, bermusuhan dengan siapa? Kakaknya sendiri. Supaya energinya Daud sudah terkuras. Gak bisa perang lagi lawan Goliat. Saudaraku, tapi Daud ngerti, musuh saya bukan abang saya, bukan kakak saya, bukan Eliab. Musuh saya bukan manusia. Musuh saya ini adalah orang Filistin itu. Makanya Daud gak ladenin. Dia hindari konflik. Katakan amin. Seorang yang bisa menghindari pertengkaran, menghindari konflik, orang ini adalah orang yang berhasil menaklukkan egonya sendiri. Kalau orang yang senangnya bertengkar, orang salah ngomong dikit, salah kata sedikit, itu diperpanjang, dipermasalahkan. Lalu akan dibawa, dituntut ke muka hukum. Mungkin sampai ke sana. Please, kalau saudara mau hidup dalam hadirat Allah, damai sejahtera, sukacita, sebab disitulah ada kuasa untuk menaklukkan daripada Goliat. Kuasa Allah untuk apa saudara? Dia akan pulihkan keuangan kita. Dia akan pulihkan status kita. Ya saudaraku, seperti kayak anak yang hilang, statusnya. Selalu bicara statusnya, dikasih jubah. Saudaraku, anak. Saudara, jadi berkat buat yang lain. Ini tujuan Tuhan seperti itu. Saudaraku Yesus Kristus. Daud berhasil menaklukkan egonya sendiri. Kenapa? Karena Daud itu berorientasi. Orientasinya Daud, fokusnya Daud pada apa? Tujuan untuk membebaskan Israel dari tangan Goliat. Katakan saudara, kalau orientasi Daud sama diri dia sendiri, egonya dia sendiri, udah ribut dia sama Eliab. Banyak kali kita ini, ya orientasinya bukan untuk bebaskan jiwa-jiwa dari tangan Goliat, supaya mereka bisa diselamatkan. Kita orientasi sama diri kita, sama kepentingan kita. Akhirnya ketika disenggol kepentingan kita, disenggol pendapat kita, disenggol kehendak kita, marah ribut besar. Hari ini kita belajar, kesombongan menimbulkan pertengkaran.
Orang sombong berorientasi hanya pada dirinya sendiri. Orang ini mudah dialihkan dari fokus tujuannya. Akibatnya orang sombong suka mengalami apa saudara? Kejatuhan, kegagalan, dan kekalahan. Amsal 13 ayat 10 katakan begini, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai apa? Hikmat Allah. Kalau saudara saya punya hikmat, inilah kunci keberhasilan. Yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat. Pengkhotbah 10 ayat 10. Saudaraku Yesus. Jadi kita harus hindari pertengkaran, hindari konflik. Kita perlu membangun atmosfer hadirat Tuhan, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus hidup damai dengan semua orang. Ayo di rumah hindarilah konflik suami istri. Suami istri jangan dikit-dikit salah kata, ngomong gini langsung perpanjang, lihat apa segala macam ribut bertengkar. Hindari. Supaya apa? Kita punya power untuk bungkam suara siapa? Goliat. Ini penting. Konflik dengan saudara seiman, ya adalah hindari juga sikap suka nyimpen kesalahan orang sehingga akhirnya jadi marah terus yang di sini adanya. Roma 16 ayat 20 katakan, semoga Allah sumber damai sejahtera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kalau kita mau menjadi orang yang suka berdoa, suka damai, suka menolong, maka saya percaya kasih Allah akan dicurahkan dalam hidup kita. Kasih inilah, saudara, oleh karena kasih inilah kuasa Allah yang dahsyat akan bekerja dalam hidup saudara. Yang pertama ini, kita belajar dari Daud. Katakan amin saudara. Dihindari itu. Jangan kuras. Kita harus ada fokus. Kita punya orientasi hidup kita. Bukan ke diri kita. Bukan penting. Tapi tujuannya untuk nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin saudara. Supaya Goliat ini, ya kan, bangsa ini bisa dilepaskan dari tangan Goliat. Yang kedua, apa saudaraku? Daud berhasil menenangkan hati Saul dan orang Israel. Ini keren banget. Ini kayaknya mirip ya saudara. Dengan siapa? Dengan Yosua dan Kaleb. Yang menenteramkan, yang menenangkan hati bangsa Israel. Ketika seluruh bangsa dapat laporan busuk. Laporan kata-kata yang yang negatif. Saudara, dari 10 pengintai. Yang menyebabkan saudaraku, mereka dibinasakan di padang gurun. Mereka tidak masuk tanah perjanjian. Tapi 2 orang namanya Yosua Kaleb. Alkitab mereka menenteramkan, menenangkan. Daud juga, ini luar biasa saudaraku. 1 Samuel pasal 17 ayat 32 berkatalah Daud kepada Saul. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Janganlah seseorang menjadi apa? Tawar hati karena si Goliat itu. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Daud ngerti betapa pentingnya ketenangan, ketentraman. Sebab itulah kekuatan untuk melawan apa? Goliat. Saudaraku, Daud menguatkan dan menentangkan hati Saul. Janganlah seorang pun tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Israel. Saudara mau punya kuasa untuk membungkam suara musuh, suara Goliat, amin? Ada 3 hal kalau kita bisa taklukkan Goliat itu. Tuhan akan pulihkan keuangan kita. Tuhan akan memberkati keuangan saudara. Katakan amin saudaraku. Ya, dia akan saudara ubah status kita. Dia mantapkan status kita sebagai anak dia. Anak raja. Katakan anak Tuhan. Amin saudara. Dia kasih jubah otoritas buat kita. Yang ketiga, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Taklukkan Goliat kita. Dengan cara apa? Kita perlu power. Power itu jangan apa? Saudara, buat tenang hati orang. Jangan. Ada orang yang saya lihat ini. Ada orang-orang tertentu yang suka manas-manasin orang. Bikin orang tuh tawar hati. Gak mau lagi ke gereja. Gak mau lagi percaya. Gak mau lagi gini. Coba saudaraku, perhatikan. Ketika taburlah benih yang baik. Seperti Daud. Katakan saudara, karena musuh kita
ini bukan manusia. Saudaraku, kita harus kasih ketenangan, bawa damai, bawa ketentraman. Saudara di rumah tangga, saudara mungkin keadaan ekonomi kita lagi susah. Jangan terus nakut-nakutin, jadi tawar hati orang. Orang kena COVID, jangan diomongin lagi. Wah, nanti banyak yang mati loh gini-gini. Orang kena sakit glukoma, wah bentar lagi buta loh. Sudah mulai tenangkan, kalau kita bisa tenangkan. Saudara, kita bisa tenangkan, kita diberikan Tuhan kuasa untuk bungkam suara Goliat. Katakan amin saudara. Wah, kamu sakit kanker ya. Kanker apa kamu? Kanker ini ya. Temen aku kanker ini, mati dia. Jangan ngomong gitu. Saudaraku yang Yesus, Daud bisa menenangkan Saul dan semua raja Israel. Kenapa kita gak tenangin? Saya senang dapat kesempatan. Setiap orang yang mau melayani Tuhan, ya kan, melayani, jangan dipatahkan semangatnya. Orang yang punya hati untuk melayani jangan dipatahkan. Wah, kamu melayani gini. Berhenti. Kuatkan hati mereka. Ini Daud. Katakan amin saudaraku. Ya, kita nggak bisa kuat. Makanya Yesaya 30:15 katakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Untuk bisa percaya harus apa? Tenang. Kita ingin banyak orang bisa percaya pada Yesus, tapi kita harus tenangkan dulu hati mereka. Daud cerdas sekali. Dia ingin supaya imannya bukan cuma dia sendiri bisa naklukkan Goliat. Dia ingin kumpulkan, dia ingin pengaruhi saudara Saul dan bangsa Israel untuk bisa percaya bahwa Tuhan bisa menaklukkan Goliat lewat dia. Jadi semuanya bisa dukung percaya. Jadi bicara tentang unity di sini saudara. Makanya dia tenangkan dulu. Tenang, ya kan, tinggal tenang, percaya ada kekuatan. Untuk apa? Menaklukkan Goliat kita. Katakan amin saudara. Jangan saling lemahkan satu dengan yang lain, tapi saling menguatkan. Yang ini kan pandemi ini, musuh ini kayak seperti kayak Goliat ini. Pandemi ini sudah mau tenang, datang lagi virus dengan mutasi yang lain. Ya kan? Ini sudah itu bergulung-gulung. Ini kita perlu ada kesatuan. Tinggal tenang, percaya di situ ada kekuatan buat kita. Kalau terus gelisah, khawatir, marah terus, nggak susah untuk bisa percaya. Ya, yang ketiga saudaraku, ya, Daud memiliki dan menyaksikan pengalaman imannya dengan Tuhan kepada Saul dan orang Israel. Kita baca 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang, menerkam berapa banyak? Seekor saja. Ya kan, domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37, pula kata Daud, baca keras, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Saudara perhatikan di sini. Coba saudara, dan Daud bisa menggunakan, karena Daud memiliki pengalaman iman dengan Tuhan. Daud menggunakan pengalaman imannya sebagai dasar. Dia berharap kepada Tuhan. Kalau dulu Tuhan pernah tolong dia, melepaskan dia dari cakar singa dan cakar beruang, saudaraku yang Yesus, maka dia percaya, dia berharap bahwa Tuhan yang sama akan melepaskan dia dari tangan orang Filistin itu. Katakan amin saudaraku. Jadi kita perlu mengingat, kita perlu menyaksikan pengalaman iman kita kepada orang lain. Saudara mungkin pernah disembuhkan dengan cara yang ajaib.
Sudah parah COVID-nya. Sakit COVID-nya sudah masuk ICU cukup lama. Dokter bilang tidak ada lagi pengharapan. Tapi saudara punya pengalaman iman. Tuhan sendiri yang menyembuhkan saudara. Itulah kesempatan saudara bisa saksikan kepada orang bahwa Yesus adalah Allah penyembuh. Katakan amin saudara. Banyak ini semakin sering saudara ceritakan, saksikan pengalaman iman saudara. Bagaimana Tuhan menyelamatkan, bagaimana Tuhan sudah menyembuhkan, bagaimana Tuhan sudah menolong saudara, membebaskan saudara, memberkati keuangan saudara. Perhatikan, semakin besar pengharapan saudara. Percaya saudara untuk menghadapi Goliat hari ini. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Yang keempat, saudaraku, kita akan lihat di sini. Jadi perlu banyak ngomongin kesaksiannya. Kesaksian tentang apa yang pernah Tuhan buat. Sehingga dasar jadi apa? Ada ucapan syukur. Saudara, ada doa-doa syukur. Yang membuat apa? Kuasa turun. Kuasa turun. Ketika kita bersaksi, kuasa turun. Saudara, kalau kita kasih tentramkan, kasih tenang orang, percaya turun, kekuatan turun. Katakan amin saudara. Kalau kita bisa damai, hidup damai dengan semua orang, kuasa Allah turun. Saudaraku, untuk bisa menaklukkan iblis. Hari ini kita butuh kuasa dan kekuatan Allah. Inilah poin-poinnya, prinsip-prinsipnya yang harus kita lakukan. Yang keempat saudara, apalagi kita butuh kuasa. Apalagi saudara untuk bisa gungkam suara Goliat ini. Yang keempat, Daud mendapat blessing, restu. Katakan restu, 1, 2, 3. Restu, dari siapa? Raja Saul. Untuk pergi melawan Goliat. 1 Samuel pasal 17:37 katakan begini saudara. Kata Saul kepada Daud, apa? Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudaraku, kita harus ngerti ya, betapa pentingnya perkataan restu, perkataan blessing. Saudara, dari orang yang ada di atas kita, entah itu orang tua. Saya lihat ya, orang-orang yang direstui sama orang tuanya. Setiap keputusan ya, entah mau sekolah, direstui untuk pindah, direstui untuk menikah, dapat restu dan blessing dari orang tua. Itu lebih mudah. Ketika ada anak-anak tidak dapat restu dari orang tua, hidupnya gak ada blessing dari orang tua, lebih sulit dia, sepintar apapun. Saudara, blessing ini muncul karena kita sudah bisa sentuh hati orang itu. Sentuh hati orang itu, keluar blessing. Itu pemimpin rohani kita mungkin. Harus ada blessing. Harus ada blessing. Saudara, dari orang-orang di atas kita. Ini kekuatan untuk menaklukkan Goliat. Goliat saudara restu. Jangan orang tua urut dada terus. Pendeta dikatain, pendeta mah gak bisa ngelawan. Urut dada. Presiden apa dikata-katain, apa segala pemimpin kan. Itu saudaraku, kita butuh restu, kita butuh blessing. Pemimpin di atas kita, orang-orang di atas kita. Ini salah satu kekuatan, sama dengan doa puasa, restu ini. Kekuatannya sama. Saudaraku, Daud tuh ngumpulin bener semua yang prinsip apapun yang bisa bikin dia kuat. Ya kan, bisa kuat, dapetin kuasa untuk lawan Goliat. Dia kumpulin dulu semuanya saudaraku. Saudara, baru dia lawan. Keempat, kita lihat, kelima di sini. Yang kelima, Daud mempunyai iman yang dapat dilihat oleh Tuhan. Saudara sini, iman yang dapat dilihat oleh Tuhan. Ini penting loh. Ada banyak orang bilang aku punya iman. Tuhan mau ada iman yang bisa dilihat sama Tuhan. Itu yang ini kan. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 50 saudara. Saya ingin ajak saudara untuk lihat dan baca sama-sama saudara. 1 Samuel 17 ayat 45. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin. Perhatiin, kenapa dia harus ngomong dulu? Dia ngomong saudaraku dengan suara keras. Supaya apa? Perkataannya dia didengar oleh telinganya. Perkataannya Daud bisa didengar oleh seluruh Israel. Perkataan Daud bisa didengar oleh Goliat. Perkataan apa yang diucapkan? Ini penting. Daud sedang apa? Bangun atmosfer hadirat Allah. Bangun atmosfer damai sejahtera Allah. Sukacita.
Ini penting, atmosfer iman. Dia lagi sedang bangun. Bagaimana kata-kata Daud? Kita lihat sini. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang-orang Filistin kepada orang burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya apa saudara? Seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa apa? Pedang di tangannya. Lihat saudaraku, pertama bangun atmosfer, kata-kata. Ya saudaraku yang Yesus, ya. Setelah itu apa saudara? Dia tuh menyatakan kesaksian. Kesaksiannya apa saudara? Biarlah kemenangannya dia ini menjadi kesaksian bagi orang Israel bahwa Tuhan menyelamatkan, ya kan? Bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kuasa rohnya. Katakan amin saudara. Ini perlu. Saya mau ngomong ini. Saya tutup nih saudara. Gini ya. Naklukkan Goliat di tahun 2021. Goliat tuh gak mungkin muncul saat dia muncul di hadapan Daud gede. Tapi di Goliat kita itu suara. Saya sering kasih tahu saudaraku, saudara, ini prinsip yang Daud ini kan. Daud ngerti, dia nggak bisa langsung diem, ambil, datengin, langsung lempar, nggak bisa. Karena Goliat kan, kekuatannya Goliat apa? Di mulut dia. Kekuatan iblis di mana? Di mulut dia. Kekuatan ular di mana? Di mulutnya, desisnya tuh. Tapi kekuatan Tuhan juga di perkataan. Kekuatan anak Tuhan di mana? Perkataan. Kata namanya saudara, jangan diem. Intinya ya, jangan diem. Kalau ada dengar suara, ini sakit ini, kamu akan makin parah. Kamu sesekan, bentar lagi mati. Suara itu ngomong gitu, suara Goliat. Kalau mati, gimana dengan anak kamu? Gimana dengan ini, gini. Terus, lihat utang kamu, lihat utang kamu. Makin besar, kamu bisa bayar. Gak ada penghasilan, gak ada apa. Suara Goliat ngomong. Kalau kita diem, gak ngomong, ini suara ngomong terus, makin terpuruk kita, makin tersiksa kita. Oleh karena itu saudara, omong seperti Daud, bernubuat seperti Daud. Ucapkan perkataan berkat kepada diri saudara. Ucapkan nubuatan-nubuatan. Apa yang saudara percayai, itu saudara katakan. Saudara katakan apa yang saudara percayai. Dia berjanji Tuhan, perkatakan itu. Perkataan itu. Katakan amin saudaraku. Saya sering dapat suara Goliat yang menakutkan. Ketika suara ini, kalau saya ulang lagi, kalau kita kepikiran apa yang gak pernah kita pikir selama ini, dan pikiran itu membuat kita down, itu adalah suara Goliat, suara musuh kita. Tapi kalau saudara punya, itu harus dipatahkan. Saudara ucapkan kata-kata. Seperti Daud bilang, katakan saudaraku sini kan, dia berkatakan, di Mazmur dia katakan, ya kan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, ya kan, bersyukurlah kepada Tuhan, ingatlah kebaikannya. Itu saudara, itu cara untuk bicara, untuk membungkam suara Goliat. Saudara sebungkam itu dengan kata-kata firman.
Katakan amin saudara. Setelah itu saudara ada damai sejahtera. Lalu ambil tindakan iman. Karena Tuhan hanya melihat iman, ya kan, kita. Iman yang dalam perbuatan. Apa iman dalam perbuatan? Kapan Goliat itu ditaklukkan? Setelah Daud bicara, atmosfer terbentuk. Imannya naik. Lalu dia maju ke depan, ke barisan musuh. Lalu dia ambil saudara, 1 dari 5 batu. Taruh di umban. Ketika dia mulai bergerak, mengumban saudara. Apa yang jadi? Kuasa Allah bekerja. Kena di dahinya. Tumbang dia. Lalu Daud datangi Goliat yang sudah tumbang itu saudara. Diambil pedang Goliat. Disembelih Goliat. Dipisahkan pala dengan itu bicara sama kemenangan total. Hari ini Tuhan mau buat kemenangan total buat saudara. Tuhan mau berikan kemenangan total atas Goliat saudara. Apa yang menjadi Goliat saudara? Ya kan saudara, percaya sama Tuhan. Doa. Setelah doa ada damai sejahtera. Saudara tahu tuntunannya apa? Lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Lakukan dari apa yang saudara punya. Saudara punya apa? Saudara bisa apa? Lakukan itu. Selebihnya waktu saudara bertindak, kuasa Allah akan bekerja. Mujizat akan terjadi. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Saudara semua diberkati. Amin saudaraku. Kita patahkan Goliat kita. Saudara, biarlah hadirat Allah, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus memenuhi kita semua.